Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salman Kitemang, selamat pagi. Melanjutkan tutorial tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini memang banyak pertanyaan yang berkaitan dengan domisili pengurus atau domisili pengawas. Saudaraku, karena ini Koperasi Desa Merah Putih khusus ya di desa. Jadi ini yang menjadi anggota dan pengurus adalah orang yang berdomisili atau warga atau ber-KTP di desa tersebut. Kemarin saya mendengarkan ada tutorial bahwa harus melampirkan domisili bagi yang tidak ber-KTP di desa tersebut. Loh, ini tutorial yang saya tidak paham. Apakah masih ada seorang kepala desa atau perangkat desa yang bukan atau tidak berdomisili di desa tersebut? Karena memang dalam undang-undang, ya dalam peraturan pemerintah, itu memang bahwa seorang calon kepala desa atau calon perangkat desa bisa dari luar desa tersebut, ya kan. Tetapi kalau di Perda Banyumas kan mengamanatkan, ya. Tadi di Perda Banyumas itu mencantumkan bahwa 6 bulan setelah dia menjadi kepala desa atau menjadi perangkat desa, dia harus pindah menjadi penduduk desa tersebut. Bagi seorang kadus juga harus pindah menjadi warga atau ber-KTP di kadus tersebut. Jadi kalau tutorial yang menjelaskan seperti itu mungkin hanya mengacu kepada undang-undang. Saya tidak tahu apakah daerah-daerah yang lain seperti di Banyumas ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau di Banyumas otomatis kepala desa kalau sudah 6 bulan pasti menjadi penduduk desa tersebut. Atau perangkat desa, ya. Kalau sudah 6 bulan menjadi perangkat desa maksimal ini harus sudah minimal. Intinya kalau sudah 6 bulan maksimal ini harus sudah pindah menjadi desa tersebut. Jadi kalau ada yang tutorial bahwa pengurus koperasi atau pengawas koperasi ini yang belum ber-KTP di desa tersebut harus melampirkan domisili. Jadi penjelasan ini kurang, sebenarnya sudah seharusnya tidak dicantumkan. Seharusnya langsung saja bahwa harus ber-KTP di desa tersebut. Tapi yang jelas saudaraku bahwa keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih adalah harus warga desa. Ya, warga desa tersebut, bukan dari desa yang lain. Jadi misalkan Koperasi Desa Merah Putih Desa Beringin, maka otomatis harus ber-KTP di Desa Beringin. Kalau ada misalkan pengurusnya harus mencantumkan domisili di situ, berarti bukan lagi kan, berarti tidak linear dengan apa yang menjadi persyaratan, ya. Yang jelas harus melampirkan fotokopi KTP tersebut. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu masalah di kemudian hari karena dia tidak warga, sebaiknya dari sekarang keanggotaan pun harus tetap menjadi warga desa tersebut. Termasuk entah itu pengawas. Mungkin ada kepala desa yang bukan warga di situ, mungkin KTP-nya orang lain. Tapi kalau di Banyumas ini sudah sangat jelas, ya, bahwa 6 bulan setelah menjadi kepala desa atau 6 bulan setelah menjadi perangkat desa, maka harus domisili atau ber-KTP di desa tersebut. Jadi intinya bahwa kegiatan tentang syarat warga, syarat ber-KTP otomatis melampirkan fotokopi, tidak harus domisili karena memang sudah menjadi warga tersebut. Oleh karena itu sahabatku, bahwa tentang warga ini dipentingkan atau disyaratkan maka harus menjadi penduduk desa tersebut. Ini syarat keanggotaan. Karena ini Koperasi Desa Merah Putih adalah Koperasi Desa Merah Putih khusus desa, ya, desa tersebut. Jadi kalau ada menyertakan surat keterangan domisili ini seolah-olah bukan warga desa tersebut. Oleh karena itu sebaiknya dari sekarang supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka sebaiknya pengurus
pengawas, semuanya adalah warga desa tersebut. Sehingga sangat jelas supaya di kemudian hari tidak terjadi masalah. Kalau ada kepala desa atau perangkat desa yang belum menjadi penduduk desa tersebut, saya kurang paham. Karena kalau di Banyumas sangat jelas bahwa bila seorang kepala desa yang tadinya penduduk luar ya, atau perangkat desa yang tadinya penduduk luar, maka 6 bulan setelah menjadi perangkat desa, 6 bulan setelah menjadi kepala desa harus pindah menjadi penduduk desa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.